saat ini pengguna Simkes Kanza ada berapa? Kalau boleh tahu? Ada 1.600 kalau di forum itu. 1.600 berarti eh, ada 1.600 itu 1.600 rumah sakit ya? Berarti. Itu 1.600 pengguna. Oh, Kalau rumah pengguna. sakit sekitar 800 sampai 900-an. Oke. 800 berarti itu hampir setengah ya dari penduduk Indonesia ya. Datanya kalau misalkan berhasil kecuri. Berarti kalau misalkan hampir setengah, wah itu dijualnya berapa ya? Karena yang di detik ya yang baru pagi pagi apa malam ya tadi itu yang kepolisian kan leak lagi tuh. Nah, itu dijual 2.000 euro kalau nggak salah. Bagaimana kalau daftar rumah sakit? Nah ini teman-teman yang di RS jangan sampai lengah, dicek semua ataupun jangan sampai teman-teman di RS tuh nggak tahu sistemnya sendiri gitu, portnya open dan sebagainya. Oke, Mas Kus bisa di scroll ke bawah. Oke. Topik kita hari ini sederhana aja. Ada perencanaan instalasi dan deployment, kemudian keamanan sistem operasi web server, keamanan web server, kemudian keamanan konten, hingga ke checklist keamanan web server. Checklistnya sudah saya bikinkan di Google Drive, itu nanti di modul ada linknya, saya tambahkan. Monggo kalau mau diimplementasikan di rumah sakit masing-masing, ya karena dengan checklist itu teman-teman sebagai IT ataupun mungkin di rumah sakitnya ada head of IT atau IT-nya bisa monitoring nih. Hal ini udah dilakukan apa belum di IT timnya? Jika belum, lakukan. Jika sudah, pertahankan atau mungkin kembangkan. Bahkan ada mungkin ada beberapa rumah sakit yang sudah menggunakan tools SOC ya, seperti Wazoo dan sebagainya. Suaranya masih kecil kah? Cukup, Pak, cukup. Oh, cukup ya? Bentar ya, aku coba buat besar kan kayaknya udah. Karena aku ganti device aku di kantor. Kalau sekarang kedengeran nggak? Tes tes. Cek cek. Kedengeran? Kedengeran, Pak? Oke, lanjut ya. Bisa masuk di scroll next. Next bawah. Oke. Di pembahasan pertama ada perencanaan instalasi dan deployment. Nah, di fase ini itu saya kasih hashtag identifikasi, tentukan dan ketahui. Karena hal tersebut tuh teman-teman harus secara matang lah. Yang pertama itu ada identifikasi kegunaan. Identifikasi kegunaan yang pasti identifikasi kegunaan dari web server ini. Web server ini mau dipakai buat apa? Misalkan web servernya buat DB, ya udah DB aja. Buat apps, buat aplikasi aja. Dan saya yakin DB-nya kan ada di rumah sakit masing-masing ya, bukan di Kanza kan. Karena Kanza hanya sekedar apa ya, source code ya mungkin ya. Tapi tanggung jawab besar itu ada di teman-teman, bukan di tim RS Kanzanya. Maka dari itu web server itu harus dijaga, kemudian kategori informasi yang akan diproses atau ditransmisikan melalui web server itu juga harus tahu ini buat apa nih. Sampai ke menentukan apakah informasi itu bisa diambil ataupun disimpan. Contohnya kayak backend database, mail server, yang sampai keluar. Kalau backend database keluar, wah, contoh lah, misalkan rsini.com/phpMyAdmin. Wah, itu udah apa ya, kayak ngebuka jalan gitu. Jadi si
si intruder atau attacker-nya nggak pakai perlu no one lagi tuh, tinggal di slash intruder slash php admin masuk, ataupun udah slash php admin passwordnya root, username-nya root, passwordnya kosong. Wah, itu udah enak banget. Nah, kalau kayak gitu bukan berarti intrudernya jago, karena kalau terjadi serangan, selain si pelakunya itu punya pengalaman, dan ini juga didukung penuh oleh keteledoran dari victimnya, keteledoran dari si targetnya. Kemudian masih di identifikasi penggunaan, itu ada persyaratan keamanan. Contohnya apa sih persyaratan keamanan? Database backend, kemudian direktur server, jangan sampai ke open. Ketika pakai tools, tiba-tiba open semua nih, kebaca semua nih. Ada config.php, kemudian ada mungkin si panelnya dan sebagainya, ataupun main servernya, proxy server. Nah, itu kan sangat-sangat membahayakan. Oke. Kemudian masih di ranah yang sama, identifikasi penggunaan, itu teman-teman juga harus menentukan layanan yang akan disediakan oleh web server yang teman-teman miliki. Kayak alokasi host, kemudian sampai ke posisi web server. Ini di dalam topologi jaringan rumah sakit, ini ada di mana? Jangan sampai salah meletakkan. Ini contoh kasus gitu ya. 2 minggu lalu lah, kira-kira 2 minggu lalu ada seorang IT manager hotel berbintang di Jakarta. Tiba-tiba telepon saya nggak tahu dapat kontak dari mana. Tiba-tiba kontak, katanya CCTV-nya kena retas. CCTV-nya kena retas. Kemudian saya bilang nggak akan mungkin. Kenapa? Karena kalau dari jauh si intruder atau si pelaku harus tahu IP si CCTV-nya itu. Nah, ada kemungkinan si pelaku nyamar sebagai tamu. Kemudian dia scanning. Dan ternyata benar. Yang saya sampaikan benar. Ternyata CCTV digabungkan sama Wi-Fi hotel. Selesai. Dan ketika saya minta dokumentasi ataupun blueprint-nya, mereka nggak punya. Oleh karena itu, coba cek di rumah sakit masing-masing, ada nggak blueprint? Entah itu blueprint jaringan, entah itu blueprint software-nya, dan sebagainya. Apa kalau itu nggak ada, mitigasi resikonya repot di sini dan dalam. Kemudian ada di identifikasi layanan. Identifikasi layanan yang ada di web server itu ada HTTP, ada HTTPS, kemudian ada Open Database Connectivity. Ya. Nah, ini yang berhubungan dengan layanan-layanan database ya. Kemudian ada SOC juga, ada ICP, Internet Switching Protocol. Nah, kemudian di identifikasi software, teman-teman berarti melakukan identifikasi perangkat lunak yang terkait dengan service jaringan dari sisi klien ataupun server yang selanjutnya dipasang ke web server ataupun server pendukung lainnya. Oke. Nah, next, Mas Gus. Bisa next, oke. Nah, kemudian identifikasi pengguna. Nah, ini juga kadang-kadang sering luput. Jadi di identifikasi pengguna ini, teman-teman juga harus milah nih kategori pengguna dari web server itu siapa aja. Jangan semuanya dijadikan admin, semuanya dijadikan full access, ataupun di rumah sakit belum ada SOP ketika misalkan ada IT rumah sakit yang resign. Ada nggak SOP yang mengatur bahwa rumah sakit harus ganti kredensial? Kenapa? Karena kebocoran data bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Dari dalam lebih bahaya lagi, apalagi yang megang kredensial.
Itu sangat-sangat mengerikan. Oke. Nah, kemudian di sisi menentukan hak. Nah, ini terkait sama privilege ataupun hak istimewa yang pasti dimiliki oleh pengguna. Nah, makanya dari itu tadi udah saya singgung kategori pengguna, teman-teman harus bedakan. Siapa aja sih yang bisa ngakses web server? Meskipun levelnya pimpinan ya harus tegas juga. Pimpinan mau ngapain ngakses server? Ada keperluan apa? Kalau hanya buat ngeliat data, nggak perlu punya akun. Hubungin aja staf IT. Ya, nggak masalah. Ya, tim IT harus punya SOP dan harus tegas. Begitu pula ruangannya. Ruangan IT bukan ruangan buat kumpul, bukan ruangan buat ngaso gitu, mentang-mentang adem, gitu. Nggak bisa. Tekan rule. Tidak bisa sembarang orang masuk ke situ. Karena terkait kredensial. Gitu. Ataupun mentang-mentang head of-nya teman sendiri masuk ke ruangan IT, kemudian pakai PC-nya main colok flash disk, ya who knows, kita nggak tahu niat baik ataupun buruk seseorang. Oke. Kemudian terkait operasional, nah, jadi teman-teman ini nentuin gimana sih web server ini akan dioperasikan. Misalkan web servernya ini mau lokal, remote, internal ataupun eksternal. Gitu. Bukan berarti bikin aplikasi, taruh di web server, atau kemudian launch dengan pikiran, oh ya udahlah, yang penting aplikasinya running dulu deh, yang penting bisnis prosesnya jalan, ataupun yang penting ada transaksi. Nggak bisa begitu. Nah, dan jangan sampai ada intruder menyamar jadi pasien. Yang menjadi pasien berarti kan itu udah melakukan footprinting-nya udah inner footprinting, bukan outer footprinting lagi. Dia melakukan scanningnya udah bisa lebih deep lagi karena menggunakan jaringan lokal. Nah, dari perencanaan segala macam itu nggak bisa sembarangan. Ya. Next, Mas Gus. Oke. Kemudian di sini ada kapan dan bagaimana. Tentu ini kapan dan bagaimana user akan diautentikasi. Kemudian gimana sih datanya terautentikasi ataupun terlindungi. Nah, mau pakai enkripsinya juga bebas ya. Mau pakai MD5, mau pakai SH1, Bcrypt, AES256 dan sebagainya. Jangan sampai polos gitu. Mentang-mentang aplikasinya dari Kanja, kemudian pakai settingan default. Ya wes lah, tinggal nunggu aja. Gitu. Tinggal nunggu serangan ataupun hari sial ya gitu. Jadi gitu nggak bisa nyalain developer karena developer yang memiliki aplikasi, sisanya kembangin dan database itu tanggung jawab masing-masing. Kecuali kalau misalkan database RS ada di Kanja ya mungkin ya Mas Gus ya. Ini database Kanja ada di RS masing-masing kan ya? Masing-masing. Nah, berarti kan tanggung jawabnya gede nih. Gitu. Kalau misalkan itu ke blow up, wah, kacau. Apalagi source code-nya Kanja itu di GitHub ya. Nah, kalau orangnya niat gitu kan, pelajari source code-nya, kemudian RS-nya masih pakai settingan default, ya udah. Kan, ibaratnya bertamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah masuk, nah kosong nih rumah nih. Udah, tempelin satu. Kacau, bisa parah. Kemudian tentukan hak akses. Hak akses ini terkait dari sumber informasi. Nah, kalau yang poin terakhir, tentukan aplikasi. Jadi menentukan aplikasi web server mana sih yang terkait rumah sakit, misalkan biaya. Kemudian apa lagi ya? Fungsionalitas.
ataupun infrastruktur. Ini kalau bisa dipisahkan ataupun lebih menjaga. Oke. Mas bisa next. Dan untuk aplikasi web server itu juga teman-teman harus memilih OS. Kenapa? Karena pemilihan OS ini akan terkait pengendalian akses. Kemudian apa lagi ya? Batasin akses root. Jadi cuma pengguna yang sah lah yang bisa mengakses, ataupun si OS bisa bisa melakukan pengendalian akses ke kayak CGI, Common Gateway Interface, ataupun server plugin dan sebagainya. Harus lihat. Kemudian OS juga lihat ada nggak firewall di situ. Oke. Nah, selain itu lokasi, ini terkait lokasi ya, lokasi penyimpanan ataupun tempatnya web server juga nggak bisa sembarangan gitu. Ya seperti tadi saya sempat singgung ya, jangan ditaruh di sebuah ruangan, kemudian ruangannya boleh diakses oleh siapapun karyawannya yang numpang istirahat makan siang mungkin, ataupun numpang ngadem, numpang apa ya, gibah ya. Nah, jangan seperti itu. Karena untuk perlindungan keamanan fisik ya juga perlu. Entah itu pakai card reader ataupun ID fisik, misalkan pakai finger dan sebagainya. Kontrol suhu juga itu harus diperhitungkan. Sama apa ya, sumber daya listrik mungkin ya, sumber daya listrik ataupun akses internet. Nah, itu teman-teman harus planning tuh. Makanya ada istilah kata DRP, Disaster Recovery Plan. Nah, perlu di IT-nya masing-masing sudah mulai di planning tuh. Ini ketika, ya syukur-syukur jangan sampai ya, ketika terjadinya insiden kita nggak tahu ya, entah itu mungkin kebakaran, entah itu servernya trouble, kena ransom, dan sebagainya. Teman-teman nggak siap, ya udah, data hilang, transaksi hilang. Akhirnya, ya udah, blunder ke sana sini. Oke. Kemudian situ ada keamanan sistem operasi dari si web server. Nah, kalau terkait web server, ini kan pasti teman-teman harus menjaga dari kebobolan. Kebobolannya entah itu secara fisik ataupun dari aplikasi ataupun jaringan ya. Makanya teman-teman juga harus perhitungan ataupun mulai ngeplan nih. Ini harus dari mulai instalasi sampai ke distribusi sistem operasi yang host ataupun yang terkait sama web server itu bagaimana. Kemudian patching, update OS. Jangan sampai OS buat servernya ini udah yang versi jadul, nggak diupdate-update ya. Masih ataupun servernya masih pakai Windows 7. Wah, ya wes lah. Itu bisa kena. Ataupun bisa install konfigurasi tambahan. Namanya semua hal yang terkait security ya teman-teman harus lakukan. Kan di keamanan sistem operasi web server itu saya bagi dua, ada instalasi konfigurasi sistem operasi sama pengujian keamanan sistem operasi. Nah, kalau misalkan saya tanya, selama rumah sakit tempat kerja teman-teman berdiri, sudah berapa kali dilakukan pengujian secara internal ya, bukan melalui
vendor ataupun sebagainya. Sudah berapa kali? Seberapa sering? Ada yang bisa ngasih feedback? Atau belum sama sekali? Kalau perlu itu rutin. Kebanyakan belum kayaknya. Kebanyakan belum. Nah, kalau perlu rutin. Meskipun weekly juga nggak masalah gitu. Meskipun weekly juga bebas. Ya karena jangan sampai tim IT justru baru tahu ketika sudah terjadi insiden. Ternyata yang dulu udah nanam backdoor nih. Backdoornya lewat mana? Wah, lewat mana aja. Bisa lewat foto, bisa lewat dokumen, ataupun jangan-jangan di websitenya nggak ada filter tag HTML, nggak ada filter JavaScript. Diinjek lah. Ataupun bisa ada celah SQL injection. Udah habis. Lakukan pengujian secara internal. Kalau internal udah merasa not sure gitu, ataupun kurang pede nih, coba ajukan ke direksi ataupun pimpinan. Ya meskipun kemungkinan kecil aja. Karena tadi saya baca di grup anggaran RS susah. Saya juga kurang tahu karena saya bukan belum pernah bergerak di RS. Gitu. Saya kurang tahu. Coba ajukan cara siapa tahu ada ataupun ngajukan untuk peningkatan kualitas SDM-nya. Meskipun IT kan nggak ada sangkut pautnya nih sama rumah sakit nih. Iya memang. Tapi kalau nggak ada IT, rumah sakit bisa apa? Emang mau ngikutin datanya manual? Rawat inap gimana? Stok opnam obat gimana? Farmasinya gimana? Dokter penggajian, shifting, absensi itu gimana? Nggak mungkin kan? Nah, ataupun jangan-jangan IT-nya jadi superhero ya. Dia juga ngoding, dia juga konfig jaringan. Nah, itu udah cilaka banget dah kalau kayak gitu. Nah, jangan sampai gitu. Nah, di instansi konfigurasi, poin pertama adalah patch dan upgrade sistem operasi web server. Karena ketika OS itu sudah terinstall, ya teman-teman harus rutin tuh patching, upgrade. Untuk apa? Untuk minimal menutupi lah, gitu. Menutupi kerawanan. Meskipun nggak ada insecure ya, sekalipun itu domainnya go.id, saya masih berani jamin nggak aman. Karena nggak ada korelasi antara domain dengan keamanan dari sebuah sistem. Nggak ada korelasinya. Meskipun domainnya go.id, kalau emang sistemnya masih ada celah, tetap bakal tembus, tetap bakal akan masuk. Oke. Nah, jadi ini di patching ini si admin ini harus memastikan nih, web server udah layak belum nih? Sudah di patching belum? Ya karena kalau sampai nggak ke patching, aduh, repot. Ataupun si admin naruh servernya bisa aja ke VLAN ataupun segmentasi networking yang lain. Untuk apa? Untuk batasin tindakan yang bisa aja dijalankan oleh host. Boleh-boleh ya sesa aja taruh di VLAN. Tapi harus dilihat dulu. Makanya tadi kan di awal udah saya bingung ya. Posisi web server itu di topologi jaringan ada di mana? Jangan sampai salah. Jangan sampai web server gabung sama WiFi rumah sakit. Ya wes lah. Sekali scanning kena tuh. IP web server. Ataupun web servernya masih settingan default /php-admin. Passwordnya admin. Ya udah. Itu bukan intrudernya yang hebat, tapi malah penggunanya yang terlalu hebat. Terlalu baik hati mengizinkan siapapun masuk gitu.
untuk mengintip data. Repot. Kemudian di instalasi dan konfigurasi, poin kedua itu ada nonaktifin layanan dan aplikasi yang nggak perlu. Kenapa? Karena web server itu sebenarnya kan single purpose ya, single purpose host. Kalau misalkan teman-teman install konfigurasi OS default, kemudian ditambah ini itu, tapi sebenarnya nggak penting-penting amat buat rumah sakit, ya nggak usah, mendingan pilih instalasi minimum, resource-nya lebih sedikit, kemudian kemungkinan celahnya juga akan lebih sedikit dibandingkan install semua layanan. Tapi layanannya juga nggak dipakai. Ya buat apa? Misalkan layanannya apa aja sih? Sharing file, printer sharing, ataupun FTP, file transfer protocol. Karena beberapa kali, ataupun beberapa rumah sakit tuh sering terpantau dua-satunya tuh open. Dua-duanya tuh open. Ya memang untuk masuk ke selanjutnya, tetap butuh proses ya, entah itu dictionary attack ataupun brute force attack. Tapi setidaknya dari ITRS itu secara tidak langsung sudah membuka gerbang utama untuk para intruder masuk. Sudah ibarat kata udah ngeliat nih halaman rumahnya, wah halaman rumahnya tuh ini nih 41, 42. Apalagi kalau bikinnya pakai WordPress websitenya. Ya. Kemudian diintip lah pakai WordPress, pakai WP Scan. Oh ternyata usernya terkait tuh ini. Nah, ya udah selanjutnya brute forcing. Memang brute forcing ini butuh waktu. Terkadang saya pun sampai 3 sampai 5 hari, bahkan seminggu pun brute forcing pernah pakai scan. Nah, ini pun balik lagi ya bagi ke targetnya. Kalau targetnya itu sudah aware dengan keamanan, kombinasi passwordnya itu udah jelimet lah. Udah nggak mungkin hanya plain test kemudian cuma pakai satu ataupun dua karakter unik. Wah, itu sangat mudah di guessing ataupun di dictionary attack ataupun di brute forcing. Tapi kalau udah passwordnya udah 10 karakter, kemudian di situ udah tertera huruf, angka, huruf besar, huruf kecil, simbol, itu butuh waktu. Bahkan di bulan lalu itu estimasi dari Hesketh-nya menyatakan 42 hari untuk melakukan brute forcing di salah satu target ya yang sedang saya kerjakan di bulan lalu. Lalu apa aja sih yang harus dinonaktifin? Remote access. Nah, terus kalau misalnya, oh, kalau remote access-nya dimatiin, kita nggak bisa nge-remote dong dari jarak jauh. Terus kalau misalnya kita mager nih, malas ke rumah sakit, gimana? Berarti kita harus datang dong. Akalin, bikin aja VPN. Jadi, teman-teman masuk ke jaringan rumah sakit ya pakai VPN. Itu jauh lebih skill dibandingkan harus open 21 ataupun dua-duanya SSH-nya. Harus diminimalisir lah. Kalau 23 kan telnet apalagi kalau telnetnya open, telnet kan tidak terenkrip ya, kalau dua-dua masih terenkrip. Nah, kalau misalkan remote access-nya itu di open, ya udah, berarti SS ataupun secure shell-nya bisa dilakukan brute forcing juga. Apalagi kalau misalkan si rumah sakit itu masih pakai admin ataupun root tor ataupun pakai inisial rumah sakitnya, misalkan rumah sakit sehat selalu gitu kan, jadi RS sehat selalu admin. Itu biar tidak jarang ya, karena tidak jarang saya menggunakan teknik guessing ataupun menebak, dan itu work tanpa perlu dictionary attack. Hati-hati bagi misalkan teman-teman
ya harus dari IT-nya juga ya, mengedukasi apa ya, staffnya, jangan sampai tanpa sadar mengungkap jati diri. Maksudnya gini, karena kebiasaan orang tuh bikin password adalah hal-hal yang paling digemari. Misalkan, saya suka sebuah klub, ya, sebuah klub olahraga. Saya posting di IG saya, di Facebook saya, itu terus si attacker ataupun intruder akan menebak sesuai dengan yang dilihat. Dan itu masih bohong. Jadi terkadang attacker ataupun intruder dia mencari karyawan yang paling lemah, yang memungkinkan masuk ke dalam trapnya. Bahkan beberapa hari lalu ya Mas Win itu nge-share APK ya Mas Win ya. Dan ada teman-teman Ganja yang mengklik, dikiranya software buat apa, bridging mungkin ya, ataupun yang lain. Ternyata itu backdoor. Nah, itu baru backdoor APK. Gimana kalau backdoornya JPG? Yang teman-teman nggak ngeh. JPG siapa yang mau lihat? Apalagi di sistem teman-teman belum ada filtrasi isi dari konten di dalam. Itu sangat-sangat celaka lagi. Upload foto, tiba-tiba itu backdoor. Kalau udah backdoor, ya udah. RCE, Remote Command Execution, Entity Man Anywhere, intruder bisa masuk gaining access ke server teman-teman. Kemudian yang harus dinonaktifin apa lagi? LDAP. LDAP apa sih? Lightweight Directory Access Protocol. Ini terkait dari directory ataupun NIS, Network Information System. Matiin kalau nggak perlu. Email juga terkait. SMTP. Kalau perlu pisahkan. Dan yang paling penting adalah jangan sampai compiler ataupun library-nya dibuka. Kalau udah kayak gitu, ya udah resiko. SMTP juga, itu juga jangan sampai apa ya, diaktifin kalau emang nggak perlu, gitu. Kalau memang tidak perlu, oke. Okay? Nah, kemudian sorry. Kemudian di satunya itu ada scanning, scanning kerentanan. Makanya tadi saya tanyakan seberapa sering teman-teman melakukan pengujian ke dalam sistem, ngecek log, ngecek aktivitas server. Seberapa sering? Kalau misalkan belum dilakukan, mulai Senin, bikin weekly, monthly, ataupun daily ya silakan, nggak apa-apa. Tapi udah masuk, baru ketahuan. Itu repot. Gitu. Oke. Nah, saya kan kalau bisa sih teman-teman ITRS nih bikin aja tim kecil pentest gitu. Lakukan pengujian. Portnya open nggak nih? Gitu. Kemudian passwordnya gimana? Masih pakai defaultnya dari Kanza nggak? Ataupun ada parameter nggak di website RS-nya? Kemudian di menu sort-nya bisa diinjek tag HTML nggak? Bisa diinjek sama JavaScript nggak? Kita coba cek. Secara internal dulu aja. Kalau nggak yakin, coba sounding ke pimpinan untuk pentest pakai pihak ketiga. Tapi kadang-kadang kan kalau misalkan pentest pakai orang dalam, kadang-kadang, oh ini kan bisa-bisanya kamu aja nih, sistemnya aman kok. Ataupun kalau direkturnya ignore, udah biarin aja, yang penting sistemnya jalan. Ya iya,
ini. Tapi kalau misalkan ada yang kelindungan ya teman-teman juga. Kemudian bisa di next, terus ini keamanan web server itu ada instalasi web server secara aman sama konfigurasi kontrol akses. Karena setelah OS itu diinstal ataupun diamankan, tidak cukup di situ, tidak cukup ataupun teman-teman tinggalin tuh OS udah jadi nih, udah tinggalin, bukan hanya diinstal tapi diamanin. Jadi instalasi software web server itu teman-teman lakukan, lihat support apa enggak, kemudian ini security-nya gimana nih, ataupun patching-nya available apa enggak di kemudian hari. Jangan sampai web servernya yang teman-teman miliki nggak aman, kemudian bisa bobol dalam hitungan menit. Nah, ketika melakukan instalasi ataupun konfigurasi, ya teman-teman sebisa mungkin itu patching ataupun upgrade itu harus rutin. Ataupun ketika dilakukan instalasi softwarenya, entah itu di dedicated host ataupun di virtualisasi, karena saya juga kurang tahu nih server teman-teman tuh ada di IP-nya ataupun pakai VPS ataupun pakai apa, saya kurang tahu. Yang saya tahu Kazanya aja, karena memang terkait keamanan tanggung jawab masing-masing. Setelah itu ya, jangan lupa patching, kemudian nanti ya nonaktifin semua lain. FTP kalau nggak penting matiin, grouper matiin, terkait remote matiin. Kalau misalkan mau mempermudah kerjaan, bikin aja VPN. Ketika teman-teman mau remote, ya masuk pakai VPN rumah sakit, langsung ke jaringan RS. Itu lebih aman daripada membuka port, ngebuka aksesnya. Jangan sampai 3306-nya open, 3306 MySQL, 3389-nya open, RDP. 53, port 53 UDP dan port 3389 itu rentan sama ransom. Terus teman-teman pikirkan juga, ya kalau kena ransom gimana? Syukur-syukur versinya versi lama, masih bisa di-decrypt. Kalau kenanya versi baru, wah itu belum ada success story. Karena saya pernah nanganin salah satu kementerian, DC-nya kena ransom. Ransomnya jinak, alhamdulillah ransomnya jinak, tapi buat decrypt-nya itu nggak gampang. Yang bisa saya decrypt cuma file-file defaultnya Windows, karena di kementerian itu dia punya cloud sendiri, punya ekstensi sendiri, itu yang nggak bisa balik. Padahal datanya gede banget. Karena di sana sudah bukan main Tera lagi, tapi pakai peta. Nah, kalau data RS kena ransom gimana? Pembayaran, penggajian, mungkin ada apa ya? Saya nggak tahu juga sih kalau di rumah sakit, atau ada obat mungkin ya, dan sebagainya. Ataupun jangan sampai ada apa ya, script ataupun executable code gitu, yang ada di server itu kata. Ataupun teman-teman developer, teman-teman IT melakukan pengembangannya langsung di server. Wah, itu blunder banget. Tapi kalau misalkan ngerasa confidence sih silakan. Kalau misalkan secara langsung agak-agak riskan sih gitu. Kemudian
terkait dari itu, perhatikan juga SSL-nya udah masih berlaku apa enggak, ataupun jangan-jangan udah expired. Itu banyak kok yang nggak aware. Kan ya kalau nggak saya di salah satu kementerian juga pernah di 2018. Di 2018 project pentest itu ternyata mereka masih pakai HTTP dan tim IT-nya nggak tahu. Udah saya coba tes kirim paket cuman 2 gigaan 2048 itu langsung ngedrop. Karena posisi saya itu tidak di Jakarta. Ketika saya kesempatan ke Jakarta ke kantor kementerian tersebut, saya diskus sama tim IT-nya. Saya nanya, ini ketika saya DDoS, kemudian untuk upin sistemnya, untuk balikin gimana caranya? Saya kan tahu kan. Dengan santainya tim IT bilang kami reset pak. Datangnya, aduh. Jadi effortnya tuh bukan kayak gitu, paling nggak track IP yang masuk band filter. Bukan ketika terus reset apa ada di band. Itu pasti akan ketakar sedalam mana kemampuan IP. Biasanya attacker akan melakukan serangan awal dulu nih buat ngetes nih skill IP-nya gimana sih gitu. Wah itu IP ku masih masuk terus nih, jangan mereka nggak punya sistem yang buat deteksi IP yang masuk kemudian aktivitas apa aja yang dilakukan. Dan itu ya siap-siap aja dengan skenario attacker selanjutnya. Ini bisa jadi lebih parah. Kecuali kalau misalnya teman-teman di sistemnya ataupun di servernya sudah menambahkan tools lain yang terkait SOC ya, ataupun Blue Team kayak Wazoo. Wazoo itu bisa terintegrasi sama Telegram, IP Telegram. Jadi ketika ada intruder, ada aktivitas, itu akan report ke IT terkait ya, yang apa, connect Telegramnya. Nah, sehingga melakukan tacklingnya jauh lebih cepat dibanding telat. Atau bahkan teman-teman ini aja teman-teman tambahin di code, jadi kedeteksi tuh tadi web rumah sakitnya ataupun di sistem yang lain terdeteksi. Jadi IP yang masuk, yang berapa IP masuk, kemudian dia ngelakuin apa aja. Plus toolnya, misalnya SQL-nya kebaca. Kemudian yang di SQL map-nya baris yang mana, parameter mana, itu kebaca. Kalau udah sampai level kayak gitu, setidaknya defense teman-teman lebih baik daripada nggak sama sekali. Dibanding polos ya, hanya pakai sistem yang ada, kemudian diimplementasi plug ataupun bikin, kemudian pakai server, nah aksesnya via servernya, wis dengan berpikir ya udahlah yang penting connect aja lah, yang penting websitenya ada, yang penting rumah sakitnya terkenal gitu, ataupun ada transaksi yang masuk. Iya memang benar masuk, ada aktivitas, tapi ada aktivitas juga di dalam aplikasi itu, yang trigger itu satu. Kemudian di sini ada lagi konfigurasi kontrol akses. Kenapa? Karena rata-rata web server yang dijadikan host OS itu kan biasanya punya fitur untuk nentuin nih akses privilege untuk masing-masing individu ya, atau masing-masing pengguna. Dan akses privilege itu digunakan untuk apa sih? Untuk akses file, kemudian untuk ya
ngakses perangkat ataupun ngakses resource yang lain. Jangan sampai teman-teman lupa bikin permission. Sampai para admin web server nih lupa bikin ataupun melakukan permission. Para admin web server biasanya perlu apa ya, mempertimbangkan lah mana yang lebih enak nih, mana yang better yang terkait privilege itu, karena bisa aja teman-teman lakukan batasi akses yang sumbernya dari web server ke sebagian resource yang teman-teman miliki, bisa. Ataupun teman-teman batasi akses user lewat kontrol akses dari web server. Sering-sering dicek, karena di Linux kan sebenarnya udah ada log ya, BTMP, BTMP, ataupun ketikin aja di servernya masing-masing, history, ya. Kalau ada yang mencurigakan, kayaknya server dari tadi nggak ngapa-ngapain, kok ada aktivitas ini, ataupun lihat pas lognya. Nah, kebanyakan kalau misalkan intrudernya luput, karena faktor penentu kan covering track nih. Kalau covering tracknya gagal, pasti si intruder akan ninggalin jejak. Atau ibarat kata mainnya nggak rapi lah. Jadi, kalau yang baru masuk, dia akan membersihkan semua history. Jadi history means safe, clear kan history. Ataupun dia akan menghapus, padahal caranya nggak kayak gitu. Kalau mau si intrudernya tidak ketahuan, jangan sampai terkecoh. Karena kan itu sebuah file aja kita bisa backdate kok. Kita bisa mundurin waktunya. Jangan sampai file yang dimundurin itu adalah backdoor. Si intruder itu bikin backdoornya dimundurin ke rentan waktu 1 tahun yang lalu. Siapa yang mau ngecek file 1 tahun yang lalu? Jangan. Makanya dicek lagi sistemnya. Kalau perlu, ketika di sistemnya ada fitur upload, ataupun biasanya rumah sakit ada nggak sih fitur upload ya? Kayak upload apa ya? Saya kurang tahu juga. Maksudnya biasanya ada nggak sih ya di website pendaftaran atau pendaftaran pasien ataupun apa ya? Ada biasanya. Biasanya ada ya. Kalau misalkan itu tidak di filter, entah filter karakter, entah filter potensi, ataupun apalagi filter isi dari sebuah file, oke. Karena file juga banyak jenisnya. File yang file software ataupun konfigurasi, kemudian file yang terkait log server, kemudian file untuk konfigurasi, file konten web, ya, file otorisasi, file yang terkait hash, password, dan sebagainya. Sampai passwordnya masih default, ataupun encryptnya hanya pakai MD5. MD5 bisa di-hashing ya. Teman-teman pelajarin tuh teknik buat lakukan enkripsi, entah mau pakai salt gitu kan,
kita install jadi lebih spread lagi, ya, sehingga apa ya, memperlambat ruang gerak si penyusup samping, ataupun pakai SH1, SH1 40 karakter, ataupun pakai AS ya, mau pakai AS 256 ataupun pakai bcrypt, bebas. Ya, enkripsi di websitenya, di sistem yang teman-teman kembangkan, masuk nih. Karena yang saya baca di grup forum itu langsung lempar APK, ternyata ada yang install. Itu baru APK. Gimana kalau misalkan saya kirimkan file gitu kan, file misalkan modul presentasi, tapi yang modul ini enggak ya, karena modul ini nanti yang nyebarin dari Mas Kus. Enggak. Nah, kalau saya nyebarin ataupun saya kirim modul kan, modul presentasi ataupun modul materi webinar security, ketika teman-teman buka di HP-nya, ternyata itu backdot, ya udah RCE, Meterpreter di layar saya. Kalau udah Meterpreter apa yang misalkan SMS dump, geolocate, kemudian dump kalau panggilan ya, kemudian dump apa ya, buku teleponnya, kamera depan, kamera belakang, kita bisa snapshot gitu. Oke. Kemudian bisa di next. Sebelum sini, teman-teman juga perlu melakukan konfigurasi permission ya. Jangan lupa permission terkait file access internet wordnya ataupun filenya, entah mau pakai chmod 600, jangan chmod 777 ya, ataupun chmod 300 gitu. Kalau chmod 300 kita yang punya filenya nggak bisa buka gitu kan. Teman-teman lakukan. Nah, makanya teman-teman IT itu harus paham tuh HTML code dari 100 sampai 500. 100 itu tandanya apa sih? 200 kan oke. 300 itu apa sih? 300 ada banyak tuh. 301 move permanen, 302, 303 dan sebagainya. 400. Yang penting teman-teman pahamnya 404 take not phone. Sementara ada 403 forbidden. Tapi bukan berarti forbidden 403 itu nggak bisa diakal, bisa di bypass. Bypass 301 juga bisa. Makanya tantangannya tuh luar biasa. Nah, ketika sebuah sistem sudah ter-up keluar, itu sudah bukan milik kita. Sudah milik bersama. Jadi siapapun orang ya sah-sah aja masuk. Kita nggak bisa ngelarang orang akses. Ya hanya untuk sekedar bermain-main, hanya untuk sekedar mengintip. Kemudian iseng, wah ternyata open nih DB-nya nih, sedot ya kan. Udah gitu dilakukan dumping, dilakukan hashing, masih sangat mudah. Nah, udah. Ya siap-siap lah, datanya ada di Brick.com ataupun ada di Shopee. Bukan Shopee yang oranye ya, tapi ini Shopee-nya itu yang lamanya warna biru. Itu juga tempat jual beli data selain di .to. Itu banyak banget data dijual belikan. Salah satu data kepolisian yang happening di detik itu dijual 2.000 euro itu di sana, di Shopee. Bukan Shopee yang online ya. Kemudian selain permission, teman-teman juga perlu melakukan konfigurasi directory konten web. Misalkan kan teman-teman jangan pakai alias ataupun jangan menggunakan shortcut lah.
di dalam hierarki file yang menuju ke direktori file tersebut. Ya, ketika di dirsert ketahuan semua, ataupun di gobas, oh direktornya ini. Gitu. Oke. Ya. Itu akan menjadi pegangan si attacker untuk plan selanjutnya. Nah, pertama, file log web server sama file log konfigurasi itu usahakan simpan di luar dari directory file. Ya memang teman-teman bikin khusus untuk ataupun jangan digabung sama konten web. Memang ribet sih, tapi ya endingnya enak gitu, happy ending lah gitu. Dibandingkan Wallace sampai lah gitu. Nggak mungkin lah sistem kita kena retas gitu. Apalagi ada yang chatting saya, ada yang chat saya via Telegram sama WhatsApp, Pak, tolong tolong hack RS saya dong gitu. Kenapa emang ini itu sama IT saya nggak percaya. Nggak percaya kalau sistem mereka bisa diretas. Terus saya tanya balik, emangnya temennya profesinya apa? IT Pak, dia juga dosen, dia juga S3. Bukan S3-nya di situ. Tapi paham nggak real security? Sampai minta di-hack. Tuh. Ngeri juga ya kan, staff IT minta sistemnya diretas untuk nunjukin bahwa sistem itu nggak aman. Baiknya sih jangan menggunakan pihak luar. Kenapa? Kalau menggunakan pihak luar tanpa ada engagement ya, tanpa ada hitam di atas putih, namanya teman-teman percaya sama saya. Gitu. Kalau datanya tidak akan saya salah gunakan, itu data pasien loh. Nah, jangan minta tolong sama orang lain. Gitu. Ini lakuin sendiri. Okay. Kemudian teman-teman juga harus perhatikan yang terkait dengan cookie. Jangan sampai store cookie. Jangan sampai cookie ataupun sessionnya itu tersimpan. Karena bisa hijacking, bisa cookies stealing. Sehingga kalau itu terjadi, intruder bisa ngambil sessionnya, dia buka di browsernya, seakan-akan itu adalah orang yang legal. Emang tidak mudah. Karena kan cookie itu ya meskipun cookie itu sebenarnya kalau dibilang besar ya tidak terlalu besar ya. Bagian kecil lah, bagian kecil itu kan dia tersimpan di hard drive. Ketika teman-teman mengunjungi rumah sakit, si cookie ini kan perannya ya yang bikin server itu tahu bahwa browser yang teman-teman gunain cookie-nya tuh tersimpan. Kalau misalkan cookie-nya ini tersimpan kemudian bisa diambil, itu resiko karena cookie itu rentan untuk dibobol. Kemudian di situ ada apalagi selain itu ya. Ini masih yang tadi ya, masih yang konten keamanan menurutnya. Oh ya, teman-teman juga paling harus bisa minimalisir yang namanya crawler ataupun spider. Apa sih itu? Itu adalah software yang bisa digunakan untuk ngumpulin, kemudian analisa, atau mengindeks isi dari website yang teman-teman miliki.
itu banyak banget toolsnya untuk scraping ataupun kayak misalkan HT track itu kan bisa ketarik tuh semua code ya, semua code dari web teman-teman, ataupun apa lagi sih biasanya email siphon ataupun cherry picker itu juga termasuk boot, bisa dikatakan sebagai boot, itu harus diwaspadai. Nah, kan ada yang baru sekarang, ada yang gabungan tuh antara TWS sama ransom ya, itu lagi happening juga. Plus teman-teman juga harus melakukan disallow, jangan sampai statusnya semua allow semua, jangan sampai semuanya tuh statusnya allow, paling nggak ubah jadi disallow, karena ini tetap untuk kita ngejaga apa ya, jalur kita. Oke. Kemudian di situ ada poin selanjutnya ada keamanan konten web server. Nah, di keamanan konten web server yang pertama ada batasi informasi yang akan dipublikasi. Contohnya apa sih? Ya, misalkan registrasi atas nama siapa, kemudian email, pisahkan email, jangan sampai email yang terregistrasi di domain itu juga digunakan di perangkat pribadi. Karena kalau misalkan si attacker melakukan email investigasi, bisa jadi lokasinya itu ketarik. Lokasinya ketarik. Oh, ini email si pemilik email nih pernah kesini gitu. Apalagi ya biasanya yang bisa jadi informasi tadi ya, informasi tentang karena buat informasi gathering banyak banget toolsnya, ada Darkvester, ya pakai Darkvester tuh kita lihat siapa aja sih karyawan di situ. Biasanya kan kalau misalkan karyawan sering posting kan ya di LinkedIn-nya, misalkan IT RS ini di LinkedIn-nya. Kayaknya akun LinkedIn saya nggak posting posisi saya bekerja di mana. Hanya sebagai dosen mah udah bukan urusan saya gitu. Itu urusan kampusnya. Posisi kerjaan saya asli saya nggak pernah posting. Saya cuma di LinkedIn saya cuma sebagai seperti researcher. Udah hanya itu aja. Karena ketika misalkan si attacker atau intruder melakukan information gathering di rumah sakit A, satu tools dapat nih scrolling dari akun LinkedIn. Oh, ternyata di LinkedIn itu karyawannya tuh ini. Udah. Plan selanjutnya apa? Social engineering. Dan kemudian dia pasti akan mencari target yang kira-kira yang mana sih yang paling lemah nih, yang paling mudah mendapat masuk ke dalam jebakan. Yang kementerian tadi yang kita kena ransomware itu juga masuknya lewat user, lewat pegawainya. Kenapa? Karena pegawainya itu mengklik tautan email. Itu ransomware. Perlunya edukasi ataupun literasi keamanan informasi, keamanan data. Jadi batasin semua yang terkait catatan medis juga, jangan sampai ke blow up ataupun posisinya di satu server yang sama. Aduh, kalau satu server yang sama, satu server kena ya udah kena semua lah. Ataupun apa lagi ya? Ya SOP segala macam. Kalau nggak salah kalau
di bootcamp yang di Jogja sudah pernah saya demoin yang waktu pas saya tarik data ya dari rumah sakit. Ini kan karena yang ada kan teman-teman RS ya, teman-teman pengguna SIM RS Kanza yang pernah hadir juga ya Mas Kus ya di Jogja ya. Iya, betul. Dan pernah saya demoin juga kan di salah satu target itu kita dengan mudahnya meng-crawl semua data tanpa perlu kita buka websitenya. Pas saat itu apa yang saya dapat? Kebetulan yang pas saya demoin kampus ya, skripsi, tesis, disertasi. Saya nggak tahu itu posisinya ada di mana. Kalau misalkan dari mereka nya sengaja open, blunder banget. Tesis disertasi ya maksud di open sih, karena apalagi levelnya disertasi non faulty kan harus dipertahankan. Bisa jadi itu di posisinya di server yang sama. Jadi sekali tarik ya udah tarik semua. Udah itu terjadi ya mau nyalain siapa? Kemudian di situ ada reduksi ataupun kurangin tindakan yang tidak langsung ke web server. Contohnya apa? Phishing. Jangan sampai teman-teman IT nih, teman-teman IT kena phishing. Waduh, repot nih, celaka nih. Tapi kemarin kena ya sama Mas Win, sama programmernya Kanjang. Phishing ataupun farming. Sampai kena phishing dengan seolah-olah ngirim data ataupun ngirim link, akhirnya masuk. Phishing bisa aja teman-teman cegah. Ini memang butuh kesadaran dan jangan sampai masuk. Biasanya kan para pelaku tuh apa ya, bisa masuk ke dalam alam bawah sadar lah, ibarat kata begitu kan, mengambil momen gitu kan, dengan datang tiba-tiba pinjam HP-nya dong, ini kok buka Google kok susah ya, buka Gmail kok susah ya, coba dong login dong. Nah, di situ sudah dipasangkan ataupun ternyata URL Gmail-nya bukan URL Gmail asli ataupun sudah di fake ya. Dulu 2001 salah satu perbankan pernah kena kan BCA. Itu 2001 tuh kasusnya. Dari klik BCA jadi klik BCA. Seingat saya sih 2001. Kemudian pop up juga jangan sampai ngeklik. Perihal teman-teman pakai antivirus, anti spyware dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dari individunya nggak aware, ya udah nggak bisa dicegah juga. Plus yang pernah mengirimkan informasi pribadi itu via email, ataupun singkatnya sih pisahin lah antara email kerjaan sama email pribadi sama email sosmed. Nah, saya aja punya email tuh mungkin bisa lebih dari 7 kan, sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi hati-hati. Kemudian hati-hati terkait sama attachment ketika download. Nah, makanya kalau misalkan di websitenya punya ada fitur tautan file, nah hati-hati tuh, perlu di waspadai. Ya. Sampai jam berapa, Mas Gus? Masih 10.30. Wah, 10 menit lagi ya? Kalau misalkan bahas Asik ini. tentang security, nggak ada habisnya Mas Gus gitu. Betul. Dan memang sebenarnya kalau security gini bukannya PR BSSN, bukannya PR
Polri, bukan jadi tanggung jawab Kemkominfo, tapi ya balik lagi ke penggunanya. Penggunanya ya kita juga ya, saya juga sebagai pengguna. Nah, kemudian apa yang eh, selain phishing, teman-teman harus waspadai farming. Gitu. Farming ini dia apa ya? Dia lebih ke social engineering. Jadi dengan tindakan farming ini dia akan ngarahin nih si target untuk akses web fake web lah. Yaitu kayak klik BCA. Itu 2001 sih ingat saya sih kasusnya itu. Dan cukup heboh apalagi di zaman itu kan tidak seperti sekarang kan. Toolsnya sudah banyak buat event, kemudian yang pakar juga sudah banyak. Dulu, meskipun ada sih dulu grup-grup apa komunitas security itu udah dari tahun 98 itu udah bergerilya itu. Kecoa elektronik itu demkot cyber itu kebanyakan dari sana. Dan selain farming, nah, teman-teman juga perlu melakukan pengamanan aktif konten. Teknologi aktif konten itu biasanya terkait kayak apa sih ActiveX ya, ActiveX, kemudian XML, Ajax, apalagi ya JavaScript. Gitu. Nah, karena ketika menggunakan aktif konten berarti kan si pengguna ini apa ya akan mengurangi nih pengaturan keamanan di web browser. Sehingga saya di macOS itu nggak ada flash ya kalau nggak salah di macOS nggak ada flash kalau nggak salah. Nah, kemudian selain aktif konten, teman-teman juga perlu perhatikan dari sisi server side. Kalau ada server side berarti cek lagi tuh server backend-nya ataupun yang terkait server side mungkin ASP, .NET-nya, apalagi sih Java EE. Kita coba dilihat lagi apakah sudah memenuhi ataupun cek URL websitenya. Ada nggak parameter URL? Ada nggak search query yang kemungkinan bisa diinjek? Kalau misalkan masih ada, ya udah perbaiki. Bukan hanya dari situ aja sih, bahkan sampai apa ya, sampai sisi server side include kan, perlu diperhatikan juga. Ya. Di next, Mas Gus. Nah, ini penggunaan autentikasi. Yang pertama brute force attack. Nah, brute force attack nih tinggal kuat-kuatan hardware lah. Gitu. Kalau ibarat kata masih pakai potato spec, lebih baik jangan brute force. Nah, bisa stadium 4 nanti perangkatnya. Ini kalau misalkan saya mau melakukan brute force attack, itu ganti perangkat. Ganti perangkat, kalau laptop, saya pakai yang kuat. Kemudian kalau pakai yang PC, itu juga sama. PC buat melakukan brute forcing aja, harga PGA-nya itu 39 juta. Nah, memang kalau Mas Win bilang tuh hacker butuh modal, iya, karena nggak mungkin ya, dengan peralatan meskipun bisa, tapi lebih enak tuh kalau misalkan siap senjata tempur. Ya. Kalau hanya sekedar injeksi biasa sih mungkin bisa ya. Tapi kalau misalkan sampai melakukan hashing berjuta-juta size database itu kan nggak nggak sebentar. Di brute force itu akan apa ya impact-nya bisa harvesting ya semua username, password, gitu.
Kemudian dictionary attack. Dictionary attack yang biasa digunakan ROCU. ROCU ada yang ukurannya 133 mega, ada juga yang terbaru 100 giga. Kalau dictionary attack, dia mencocokkan password di target sama nggak, ada nggak di list dictionary ROCU-nya. Nah, jangan sampai password yang teman-teman bikin tuh ada di dictionary attack. Nah, kalau misalkan proof of attack, ya itu udah kata apa ya, greedy itu rakus ya. Jadi semua cara tuh dicobain, memang butuh waktu lama. Tadi dia dikatakan sampai seminggu laptop nyala tuh saya pernah untuk melakukan brute forcing. Itu menggunakan Alienware iNAND. Itu 9 hari. Ya, 7 atau 9 hari Pak. Itu tanpa ada mati. Nah, kalau pakai PC yang biasa atau laptop yang biasa, ya kasihan hardware-nya. Nah, ini harus perhatikan, makanya ketika bikin username sama password, jangan terlalu polos. Paling kombinasi huruf besar, huruf kecil, kombinasi angka, kemudian simbol. Itu penting. Oke. Kemudian penggunaan autentikasinya juga, entah itu pakai one time password ataupun pakai token. Ya bisa aja kalau misalnya teman-teman mau ngembangin sistemnya, kalau mau login pakai TOTP ataupun TOTP, jadi harus ngirim dulu ke SMS dan dikasih waktu cuma sekitar 2 menit untuk masukkan code yang terkirim di ponsel yang sudah didaftarin. Lewat dari 2 menit dia akan ganti code. Itu kembangin aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ataupun ada keinginan nih ngembangin sistem yang database-nya terenkrip semua, wah itu budgetnya tidak sedikit, karena untuk menyediakan infrastruktur ataupun perangkat yang bisa melakukan enkripsi dekripsi secara cepat itu nggak murah. Karena semua DB teman-teman encrypt gitu. Nah, ketika baca kan pasti butuh decrypt kan. Nah, itu perangkatnya juga harus diperhitungkan juga. Nah, RS harus siap modal. Memang gitu, kalau mau aman modalnya kuat. Bahkan di event security ya, di saat itu ada beberapa pakar security dan ada salah satu perusahaan yang waktu itu nanya ya, waktu itu si perwakilan perusahaan itu bertanya, kemudian ditanya balik sama si pembicara nanya, budget anggarannya berapa di perusahaan itu. Nah, si perwakilan itu menyatakan budget anggarannya itu 1 M untuk IT saja. 1 M itu include hardware, software, brandware. Oh, itu sedap banget. Nah, hardware-nya dia pasti kan gak main-main kan. Pasti udah nggak mungkin pakai Mikrotik, pasti udah pakai Palo Alto mungkin ya. Software-nya juga udah nggak yang setengah-setengah. Ataupun brandware-nya mau ikut pelatihan apa berangkat, ya. Mau sertifikasi apa berangkat, mau bootcamp berapa lama berangkat. 1 M. Memang itu perusahaan tambang, perusahaan minyak gitu. Itu budget buat IT-nya aja. Meskipun IT tidak terkorelasi ya sama core bisnis mereka, tapi mereka aware. Ya. Nah, selain autentikasi ya itu timeout. Nah, ini teman-teman boleh kembangin. Jadi paling enggak teman-teman batasin tuh untuk attempts, berapa kali attempt sih yang diizinkan masuk ke sistem. Misalkan 3 kali attempt. Selebihnya
nyoba lagi 15 menit lagi, ataupun nyoba lagi besok. Nggak apa, kembangin aja. Meskipun dari Kansas sudah ngasih. Ya, ini kan buat keamanan masing-masing kan. Kembangin. Jadi, pakai timeout. Nah, kalau pakai timeout gini kan akan memperkecil ruang gerak intruder. Gitu. Nah, karena biasanya intruder itu tidak hanya login pada satu gadget, pada satu perangkat. Biasanya lebih dari satu. Karena kalau pakai satu perangkat, repot itu. Nah, sebentar ya. Selain autentikasi, timeout, kemudian teman-teman bisa menambahkan yang namanya logout. Logout itu apa sih? Jadi teman-teman tuh teman-teman kunci akun pengguna ketika pengguna itu sudah gagal berkali-kali melakukan login. Pasti nggak akan bisa. Nah, tapi dengan logout ini kelemahannya ini akan terbuka celah DOS. Nggak apa-apa DOS. DOS kan berarti pakai satu IP kan. Kalau DDoS udah masif tuh, udah simultan. Nah, teman-teman bisa pakai timeout, bisa pakai logout. Wah, apalagi kalau misalkan tiga-tiganya diterapin. Autentikasi iya, pakai timeout juga, pakai logout. Jadi kalau misalkan gagal nih berkali-kali, udah dia akan ke-lock akunnya, username-nya akan ke-lock. Ya mungkin untuk bisa masuknya hubungin admin IT, admin RS. Itu kalau misalkan akun karyawan ya. Tapi kalau misalkan bukan akun karyawan ya bodo amat. Nah, tim IT RS juga perlu menerapkan apa ya? Jangan percaya siapapun kecuali Tuhan gitu ya. Ya emang itu wajar, nggak masalah meskipun di satu kantor tuh bestie kita ya bodo amat gitu. Ya kan siapa lagi yang bisa dipercayai? Belum tentu. Banyak terjadinya peretasan ya itu justru dari orang dalam. Dari orang dalam yang sudah keluar, dia membawa kredensial, kemudian dia bocorin ke pihak lain. Itu di salah satu perusahaan itu kayak gitu. Salah satu perusahaan, katanya datanya bocor. Nah, saya cek, saya bilang, nggak mungkin ini bocor. Pasti ada orang dalam. Tanya, ada yang resign nggak dari perusahaan ini dalam waktu berapa bulan atau beberapa tahun belakang? Oh iya Pak, ada. Posisinya apa? IT kami. Ya udah, coba hubungin dia. Ternyata melalui dia. Jadi dia ngejual kredensialnya ke pihak lain. Itu pernah terjadi. Selain itu, yang bisa teman-teman lakukan, bikin SOP password. Misal, di IT rumah sakitnya, SOP minimal 16 karakter ya, ataupun 12 karakter ya, terdiri dari huruf besar, simbol, angka, huruf kecil. Ya. Ini untuk apa? Untuk meminimalisir dictionary attack. Ya. Nah, kemudian gunakan backlist. Backlist itu teman-teman ban alamat IP ataupun domain yang berusaha berkali-kali masuk, entah itu brute forcing, entah itu SQL injection. Kemudian backlist. Oke. Nah, kemudian di situ ada SSL TLS ya. SSL sih autentikasi ya, autentikasi client web server, kemudian enkripsi juga. Nah, ini dicek SSL-nya apakah expired apa enggak. Gitu. Oke, kemudian next
Mas Gus. Pengelolaan web server sama ya. Dari loggingnya juga teman-teman harus perhatikan, kemudian prosedur backup-nya, jangan sampai nggak ada backup. Backup-nya setahun sekali. Ataupun backup-nya 2 bulan sekali. Atau ya weekly aja, weekly-nya juga dibagi, misalkan sesi pertama tuh jam 2 siang, kemudian sesi malam mungkin jam 6 ataupun jam 7, habis maghrib ataupun habis isya, ya diatur aja. Nah, di logging ini teman-teman perhatikan, error log dicek, agent log dicek, transfer log dicek. Oke. Kemudian backup juga gitu. Backup, misalkan semua automatically backup, biar nggak ribet, dan pastikan data backupnya jangan disatuin di satu server. Blunder juga. Oke. Nah, kemudian ketika pemulihan ataupun after insiden ya, teman lihat jaringan internalnya aman nggak, dicek dulu, jangan sampai masih ada backdoor yang di dalam. Sampai ada backdoor. Izin Pak Reno. Waktunya habis ya? Oh iya. 5 menit lagi. Pas. Pengujian keamanan juga teman-teman. Nah, tadi kan udah sering banget saya singgung ya. Kalau perlu periodik. Terserah deh, mau daily, mau weekly, mau monthly. Nah, yang penting dilakukan pengujian. Jangan sampai enggak. Ya, sekedar scanning bots, scanning. Lihat aplikasinya ada enggak nih, ada enggak fitur slotnya masih bisa diinjek HTML apa enggak, diinjek JavaScript apa enggak, gitu. Kemudian remote administration, ini juga melihat konfigurasinya, dan pastikan hanya user tertentu yang megang. Dan ketika ada user yang resign, apalagi tim IT-nya, ganti semua password. Nah, kan ada di perusahaan si karyawan baru bilang, Pak, bulan depan saya resign ya. Itu siangnya ataupun sorenya udah nggak bisa ngakses. Ada yang SOP-nya kayak gitu. Tidak bisa ngakses sistem terkait ya. Ada yang next, Mas Gus. Nah, ini checklistnya itu ada di link Google Doc ya, Google Doc. Nanti saya masukin ke situ. Silakan teman-teman adopsi, nggak apa-apa. Boleh semua, kalau bisa sih semua ya gitu. Jadi teman-teman checklist nih. Ya, itu kan saya bagi tuh dari merencanakan pengelolaan sampai ke itu ada 7 checklist. Jadi teman-teman IT lihat ketika di perencanaan, misalkan udah diidentifikasi belum fungsi-fungsi dari web server. Kalau belum, lakukan identifikasi. Kalau udah, checklist. Ini buat keamanan teman-teman sendiri. Oke. Nah, next, Mas Gus. Nah, paling itu. Nah, kalau mau kontak saya, monggo. Kemudian itu ada IG saya, silakan di follow boleh. Oke, paling itu aja Mas Gus. Terima kasih teman-teman. Saya kembali ketemu moderator. Thank you. Baik, terima kasih kepada Pak Reno yang sudah menyampaikan materinya. Teman-teman gimana? Materinya cukup menarik, bukan? Baik, sebelum kita ke tanya jawab, barangkali teman-teman yang sudah chatting di pertanyaannya nanti akan kita bacakan. Sekarang mungkin saya akan coba kepada teman-teman yang online dan sudah terbuka nih kameranya, open kamera, kemudian juga yang siap-siap bertanya. Jadi nanti teman-teman yang akan bertanya silahkan
angkat tangannya, kemudian juga nanti akan dipersilakan. Kita buka tiga pertanyaan dulu, dan nanti kayaknya pertanyaan langsung dijawab ya, supaya memang kita lebih efektif dan langsung kepada pokok dan tujuan. Baik, mungkin yang pertama nih sudah ada dari Pak Ganang ya. Pak Ganang silahkan untuk dibuka mic-nya, dan silakan pertanyaannya disampaikan. Selamat siang, Silakan. terima kasih Pak. Selamat siang. Saya Danang dari RSUD Dausada di Kediri. Mau tanya Pak, mungkin ada kayak komunitas perihal perlindungan data rumah sakit atau semacamnya seperti itu Pak? Karena kan kalau masalah kesehatan atau hospital ini kan mungkin banyak pendukungnya gitu loh Pak. Dari kubu putihnya, mungkin seperti itu Pak. Mungkin ada atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Danang. Mungkin langsung saya jawab ya. Iya, silakan. Di komunitas saya sih belum pernah sespesifik itu Pak Danang. Karena Pak Danang kan tadi menanyakan lebih spesifik ya, perihal tentang rumah sakit. Kalau buat ke arah rumah sakit itu sejauh ini sih saya belum pernah nemu Pak komunitasnya. Tapi biasanya kalau komunitas tentang red team ataupun white dan pentest itu ada. Tapi kalau mau ngarah ke rumah sakit itu saya belum pernah nemu. Gitu. Ataupun mau kita bikin gitu. Ya, saya juga kepikiran juga nih gimana data pasien ini nanti nih kalau misalkan belum ada penggerak gitu. Iya. Pak Reno gregetan ya. Wah iya, karena penggunaannya tuh kan ribuan ya, ratusan. Kemudian berarti kan hampir setengah penduduk Indonesia datanya kan? Iya betul. Nah, itu. Aduh, sekali sedot bahaya juga. Nah. Iya. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau misalkan nanti ada, paling saya sounding ya. Sejauh ini saya aktif di Telegram grup, saya belum pernah nemu untuk yang konsen ke RS ya, spesifik RS. Gitu. Siap. Mungkin nanti bisa didiskusikan ya bersama pengurus kansa yang lainnya ya, kita buat. Betul. Oke. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari siapa nih? Oh, Mas Pras Setio, silakan pertanyaannya. Belum dibuka ya? Oke. Thank you Mas Kus. Silakan. Jadi ada dua pertanyaan sih. Pertama, ini kan tadi kan yang materi yang dikasihkan itu kan baru teori ya. Iya. Kayaknya perlu banget karena kita awam banget. Jadi kayaknya perlu banget dipraktekkan. Itu yang pertama. Terus kedua, aku pengen ngasih saran sih buat teman-teman di pengurus Yaski. Kan ke depan ini kan SK Raka Medis itu kan udah terbit ya. Kayaknya perlu banget nih dijadwalkan workshop khusus untuk keamanan database dan jaringan, tapi yang sekaligus dipraktikkan kayak yang sebelum-sebelumnya kayak update SIM-RS dan lain-lain. Nah, mungkin ini bisa dikhususkan untuk database dan jaringannya, biar kita sekaligus untuk penerapan gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, kalau ini kayaknya saya yang jawab ya. Iya, boleh. Baik, terima kasih Mas Pras. Sebetulnya kita sudah mengadakan itu satu kali yang terakhir di Jogja ya. Itu juga pematerinya adalah Pak Reno, dan mungkin nanti kita buatkan next berikutnya untuk event yang terkait dengan cyber security, terutama mungkin bagi teman-teman yang belum kemarin mengikuti, nanti bisa mengikuti yang awal juga ya. Jadi dari awal sehingga kita bisa mempunyai pengetahuan terkait dengan cyber security. Kemudian juga mungkin yang sudah ikut pada awal yang lalu, yang kemarin bisa mengikuti nanti ada yang kedua ya, setelah materi lanjutan yang dari Jogja ya Om ya. Ya Pak Reno ya. Iya, siap. Ya, itu mungkin seperti itu, dan tadi juga beberapa hal yang terkait dengan komunitas untuk security di rumah sakit nanti kita pikirkan mungkin bareng-bareng dengan pengurus dan juga teman-teman yang lain yang tergabung di forum ya. Seperti itu mungkin.
Insya Allah kita nanti coba buka lagi untuk yang cyber security yang belum memang mengikuti kegiatan yang waktu di Jogja. Terima kasih. Barangkali teman-teman ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, real praktik sebenarnya bisa live sih cuma karena waktu ya, pagi Jumat ini. Iya, sebetulnya memang harus kalian didemokan ya. Betul. Mungkin next berikutnya karena ini kita punya keterbatasan waktu dan hanya kita batasi di 2 jam ini. Mungkin kita lanjutkan untuk pertanyaannya dari RSPI Martapura, Kalimantan Selatan, silakan. Mana ya tadi yang angkat tangan? RSPI Martapura. Oke, atau ke yang lain barangkali ada, silakan. Yang langsung open kamera dan open mic, silakan angkat tangannya. Barangkali ada pertanyaan berikutnya. Kalau mau Oh ya, dari RSPI Martapura, mohon dibukakan mic-nya. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak gini Pak, apa namanya? Saya mau biar itu simpel aja. Misalkan hacker itu mau ngerjain database kita gitu kan, mau ngambil database kita itu dia mau kemana dulu Pak? Mungkin step-step yang akan dilaluinya itu apa dulu gitu, misalkan ke Mikrotik dulu, terus kemana dulu. Nah nanti dari cara mereka masuk itu kita bisa halau dari ke sebelumnya gitu Pak. Oke, terima kasih dari Martapura, kita sama-sama Kalimantan nih, saya lagi di Kalbar. Oh ya gitu ya Pak ya. Kalau real attacker masuk itu tidak bisa kita prediksi masuk dari mana. Bisa dari SQL injection. SQL injection itu berasal dari mana sih? Dari parameter yang ada di website. Misalkan rumah sakit Mas, misalkan RS Martapura bla 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 / berita .php / ID sama dengan 9. Nah, itu parameter, dan parameter itu yang digunakan untuk masuk oleh para hacker. Untuk apa? Untuk ngebaca DB. Udah dapat DB, lalu ngapain? Lihat table. Udah dapat table ngapain? Lihat kolom. Habis dapat kolom apa? Dump data. Bisa ke dump? Bisa. Pakai CSV. Tapi kalau misalkan datanya ke encrypt, itu pasti butuh waktu proses yang lama. Itu contoh, saya pernah lakukan dumping 2 juta data, itu 3 hari saya biarin, belum semua data terambil, karena memang harus hashing. Nah, tadi itu hashing harus penting. Jadi belum tentu ke mikrotiknya, gitu. Tergantung si attacker nih tujuannya itu apa. Kalau emang sistemnya mau diajar, DB-nya mau diajar, ya pasti ke sistem. Karena mikrotik itu di luar, pasti ke sistem. Dia akan cari celah lewat sistem. Parameter, kalau parameternya nggak ada, dia bikin payload. Kalau payload nggak ada, dia cari celah lain, misalkan dari form login ataupun dari button serve, bisa nggak diinjek HTML, JavaScript dan sebagainya, ataupun dia listing directory. Nah, ternyata tinggal di /php mapping open nih 200 kan statusnya oke, bisa dibuka. Seperti itu, Mas. Iya, gimana kira-kira pertanyaannya dari RSPI Martapura? Terjawab ya? Oke. Tahapannya baik. Selanjutnya barangkali dari teman-teman masih ada pertanyaan? Baik. Dari Kang Wahyu, dipersilakan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk
Pak Kus, perkenalkan saya Wahyu dari Rumah Sakit Tinja. Mohon maaf untuk webcamnya saya tidak aktifkan ya Pak ya. Siap, silakan. Terkait kita kan sekarang ini masih mengembangkan dari sisi rekam medis ya, elektronik rekam medis. Nah, apa sih apa yang harus kita lakukan nantinya supaya data rekam medis si pasien ini yang nantinya akan diakses oleh si pasien ini agar benar-benar aman seperti itu ya Pak ya. Karena kan saat ini kita nanti untuk elektronik rekam medis ini akan kami tampilkan di aplikasi e-pasien kayak gitu. Oke, terima kasih Mas. Berarti Mas harus di-share dulu nih aplikasinya, lihat yang seperti tadi saya katakan. Dicek lognya oke apa enggak, kemudian ada nggak kerentanan di sistem yang mengarah ke DB, ataupun jangan sampai tinggal di slash php admin kebuka gitu, ataupun portnya password username passwordnya masih default. Yang penting itu dulu aja Mas, karena kalau misalkan itunya masih longgar, itu akan memudahkan intruder akan masuk lebih dalam. Apalagi mau rekam medis mau ditampilin ya di e-pasien. Halo, tes. Aku hilang. Halo. Tes, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Oh iya. Gerusak-gerusuk kali. Oh iya. Jadi kok yang pasti dilihat lagi aplikasinya. Lihat lagi aplikasinya. Yang penting dari aplikasi yang Mas kembangkan, ada celah nggak? Gitu. Celahnya bisa macam-macam, Mas. Ada parameter yang bisa diinjek nggak? Kemudian bisa diinjek tag HTML, JavaScript apa enggak? Kemudian sessionnya destroy apa enggak? Kemudian dia filter karakter apa enggak? Jangan sampai ketika diketikin tanda kurung no script, dia bisa memproses. Ini sebelum jauh ke DB ya. Karena dari aplikasinya dulu, kalau aplikasinya secure, insya Allah buat gaining akses ke DB butuh waktu. Tapi kalau data dari aplikasinya ya sekenanya, ya pasti dari DB-nya juga akan sangat-sangat mudah. Paling itu. Nah, iya. Baik, itu mungkin Kang Wahyu terkait dengan e-pasien ya tadi. Tapi sudah pernah dicoba juga ya e-pasien? Oh iya, yang e-pasien juga udah pernah dites ya. Nah, cuman kalau di rumah sakit apalagi ngembangin sendiri itu juga harus dilihat, karena kalau udah ngembangin sendiri berarti tanggung jawab si rumah sakitnya dan tanggung jawab si developernya. Bukan developer kan sih, developer rumah sakit ya berarti ya. Kalau sudah banyak perubahan ya. Gitu. Oke. Baik, itu mungkin dari pertanyaan dari Kang Wahyu terkait dengan e-pasien dan aplikasi yang lainnya yang nantinya akan dikembangkan untuk bisa memenuhi rekamedik elektronik. Baik teman-teman semua, masih ada pertanyaan? Dipersilakan. Dan bagus, ini Dan bagus mau bertanya. Baik, silakan teman-teman semua, masih ada pertanyaan? Nah, ini mungkin saya bacakan dari kolom chat, Pak Reno. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Nur Halim terkait dengan adakah temuan-temuan Pak Reno terkait kelemahan dari Simkes Kansa yang mungkin sudah dianalisa agar perlu dipersiapkan pengamanannya. Oke. Silakan. Oke. Ya, makasih Mas Halim, Mas Kus. Kalau dari Simkes Kansa ya, itu hanya ada beberapa bug, tapi bukan full gitu, bukan celah. Dan apalagi Mas Win kan juga sering discuss ya, Mas Win pengembangan kemudian filternya juga di manusia, dia ngebatasin karakter dan sebagainya. Insya Allah
Kalau Simkes Ganjanya sih aman, insya Allah. Cuman saya belum pernah ngetes server side. Ibarat kata, berarti saya masuk pakai akun seorang. Saya hanya sekedar scanning sekilas, ini cukup lumayan gitu. Tapi kalau misalkan Simkes Ganja yang sudah teman-teman kembangkan, saya nggak tahu gitu, karena kan memang harus diuji kan. Gitu. Harus dites dulu ya Pak. Harus dites dulu, karena kan pasti kan beda pengembangan ya. Iya. Paling itu yang bisa saya temuin. Kalau misalkan dari Simkes Ganjanya, udah pernah saya sampai juga ke Mas Win itu, kalau bug emang belum pernah saya dapetin. Bug itu ada, tapi kalau full belum. Nah, kecuali kalau sudah dikembangkan, sudah dimodif, ya udah gitu. Oke. Baik. Jadi dari Simkes Ganja juga sering dites ya, Pak Ren, dan sering discuss terkait pengembangannya ya. Baik, ada lagi pertanyaan nih dari IT Rumah Sakit Pelita Insani. Silakan. Oke, selamat pagi. Silakan Pak. Oke, selamat pagi. Mungkin yang ingin saya tanyakan sederhana, apakah ketika kita membagi aplikasi Simkesnya menjadi back end dan front end itu memberi nilai tambah kepada keamanan atau tidak? Misalkan untuk back end itu khusus untuk server dan request melalui API saja seperti itu, atau dan lain sebagainya. Apakah itu menambah nilai keamanan atau tidak? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, itu setidaknya memperlambat ruang gerak dari si intruder. Ya, apalagi kalau misalkan teman-teman di sini bisa menerapkan namanya three-tier arsitektur. Jadi semuanya itu dipilah, database sendiri, kemudian aplikasi sendiri, ya. Nah, itu lebih baik dibanding semuanya tuh plug di satu server. Karena kalau udah masuk satu ya wes semua. Ya, kalau misalkan dibagi ya itu lebih baik, karena si intruder pasti akan coba, kok kosong nih, nah import lagi kan. Nah, itu dibandingkan dijadikan satu, wah jadi satu ya wes. Namanya juga satu rumah, ya satu rumah itu kebakaran ya meninggal semua. Kayak gitu yang saya sampaikan. Kalau misalkan teman-teman ada yang sudah paham namanya three-tier arsitektur, cobain aja. Jadi pisahin tuh, aplikasi sendiri. Nah, ini di grup Mas Win udah nge-scan tuh, si panelnya kebuka. Nah, itu cuma scanning aja kan, cuma scanning. Wah, berarti kan ini ibarat kata ya, bukan berarti intrudernya hebat, tapi ya teman-teman ITRS yang luput gitu. Si panelnya open, hati-hati tuh. Oh, ini statusnya 302, berarti move sementara. Oh, dia dari nicknya Ghoster. Nih, paling itu Mas siapa tadi sama Mas Gus, monggo. Iya, baik, mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan, kita batasi mungkin 2 pertanyaan lagi, dipersilakan. Pak Ihsan barangkali, Mas Devi, silakan. Pak Ihsan, bentar, saya dibuka dulu. Silakan, Mas. Mungkin kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Mau tanya Pak, untuk port, kan tadi memang disarankan kalau tidak dibutuhkan kita hapus aja ya, atau kita tutup aja. Nah, kebetulan kan dari saya pribadi kadang memang membutuhkan akses utamanya SSH untuk 22 defaultnya, atau FTP 21. Nah, mitigasi yang selama ini saya lakukan sebenarnya cuma sederhana, ngerubah port 22 ke port random yang lain. Nah, pertanyaan saya, sebagai attacker itu dari luar kan kalau dia scan port kelihatan tuh port random saya, anggaplah saya rubah menjadi 222222. Nah, attacker itu bisa tahu nggak sih bahwa port random itu tuh, oh ini tuh SSH. Oh, tahu. bisa tahu ya, meskipun sudah kita rubah defaultnya.
betul, bisa tahu. Servisnya kebaca. Oh gitu. Servisnya kebaca. Berarti memang belum bisa dikategorikan pengamanan dasar juga ya kalau cuma sebatas ngeganti port utamanya mah ya. Iya, makanya lebih aman sih bikin VPN sendiri, Mas. Jadi Masnya kalau mau config, mau itu ya masuk ke VPN-nya, masuk ke jaringan RS. Nah, itu yang saya terapin di perusahaan India. Oke. Udah paling untuk pertimbangan bisa coba pakai zero tier aja mungkin ya. Itu bisa. Oke. Baik Pak, terima kasih itu aja. Ya, sama-sama. Baik, silakan barangkali masih ada pertanyaan. Satu lagi ya, karena kita mau Jumatan nih. Mungkin Pak Johari barangkali? Atau dari teman-teman Mas Rendra? Silakan. Thomas Noval. Nah, ini perempuan nih, siapa ya? Izin, boleh Pak Kus? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini juga ada kaitannya dengan MRMIK 2.1 ya. Ini saya mau tanyakan gimana proses melakukan pemantauan terhadap proses yang sudah diterapkan, keamanan cyber security yang sudah diterapkan di RS. Yang kita tahu bahwa teman-teman di pelayanan ini kan aksesnya terbuka ya, maksudnya diregistrasi data begitu gamblang gitu, ada nomor handphone apa segala macam. Sementara kita nggak pernah tahu tuh kalau misalkan itu di copy paste kemudian dijual. Nah di pengalaman teman-teman ini nanti seperti apa tuh proses pemantauannya, bisa mungkin dijelaskan sharing-sharingnya mungkin seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti biar ketahuan ya ini siapa yang make, siapa yang ngopi, siapa yang ini ya. Mungkin gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kayak gitu mendingan dari RS-nya bikin SOP aja. SOP-nya sama mirip dengan hotel. Contohnya kayak Hyatt. Di Hyatt itu karyawan aja nggak boleh buka ataupun tidak boleh browsing, tidak boleh nyolok flash disk. Semua port ditutup, semua port terkait USB itu ditutup. Itu pun boleh. Nah, waktu pas di perusahaan Jerman kayak gitu. Meskipun saya IT network admin, saya nggak boleh nyolok flash disk. Itu seperti itu. SOP-nya agak-agak nyeleneh sih emang. Tapi ya itu berkaitan dengan security. Mungkin seperti itu. Mitigasi awal ya. Dibanding ya kan kita nggak pernah tahu ya orang tuh ngapain aja. Gitu, dilakukan pembatasan ya dengan SOP atau SPA ya. Tapi bikin dulu SOP-nya. Jadi ketika karyawan komplain, oh ini SOP, ya kayak boleh komplain dong kalau udah ada SOP. Dan agar tim IT juga tidak terlihat arogan. Betul. Ya. Baik, satu lagi barangkali ada pertanyaan, kita akhiri setelah satu pertanyaan dari teman-teman. Masih ada pertanyaan? Saya coba buka chat juga, barangkali ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari Fani Brawijaya. Saya ingin bertanya, apakah recommended untuk akses remote server menggunakan akun root untuk SSH-nya? Sedangkan untuk install beberapa layanan memang ada yang perlu menggunakan akun root. Apa tidak diperkenankan langsung menggunakan akun root untuk akses remote login? Oke. Nah, gimana Pak? Makasih, Kira-kira? Sebenarnya bukan akun rootnya yang nggak boleh, SSH-nya open yang nggak boleh. Iya kan? SSH open-nya yang nggak boleh. Kalau beberapa kalau emang pengaturan ya ataupun bikin satu user dimasukin ke dalam grup root kan bisa, tapi realnya itu bukan akun rootnya, SSH-nya yang open. Nah, kalau SSH-nya udah open ya udah masuk. Ataupun bisa aja datanya taruh di
server lain. Jadi ketika SSH bukan SSH root at IP, tapi SSH at run cloud gitu kan. Nah, karena memang harus pakai aksesnya ke run cloud. Tinggal pinter-pinteran teman-teman IT aja. Yang penting bukan akunnya, SSH-nya jangan open. Itu. Iya, siap. Jadi intinya SH-nya jangan open ya, SSH-nya. Baik, mungkin karena waktu sudah cukup siang dan kita akan mungkin untuk umat Muslim kita akan makan Jumatan dan teman-teman Pak Reno kita cukupkan ya sampai waktunya dan mungkin kita akan lanjutkan dengan webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Reno atas materi dan juga informasi yang terkait dengan cyber security, terutama untuk para pengguna SIMKES Kansa. Teman-teman yang hadir pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih juga atas atensinya dan juga atas perhatiannya pada pagi hingga siang hari ini, dan juga teman-teman pengurus yang hadir juga pada siang hari ini, kemudian juga para kontributor ya dari AJM dan kemudian juga teman-teman yang lainnya yang di luar dari pengguna SIMKES Kansa. Kami dari Yayasan SIMKES Kansa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di webinar series berikutnya dan pantau terus di grup SIMKES Kansa. Kita akan selalu adakan webinar baik dari pengurus ataupun dari teman-teman yang lain yang ingin berbagi ilmu ataupun hal lainnya terkait dengan pengembangan ataupun teknis dan lain sebagainya terkait dengan sistem di dalam pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit. Baik, saya tutup. Terima kasih Pak Reno. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu, sukses selalu, dan saya mohon diri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain acara dan kesempatan yang lain. Baik, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Izin live ya, makasih Saya pamit. Teman-teman. Ya. Ya, terima kasih. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.